Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 25 ayat 9 hingga 10, firman Tuhan menyatakan, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Sahabat semua, Kejadian 25 mencatatkan satu transisi penting dalam sejarah iman. Abraham, bapa orang beriman, akhirnya menamatkan perjalanan hidupnya di bumi ini. Namun sebelum dia meninggal, ada beberapa pelajaran rohani yang penting untuk kita pelajari tentang bagaimana seorang hamba Tuhan menyelesaikan hidupnya dengan baik dan meninggalkan warisan yang kekal. Selepas kematian Sarah, Abraham menikahi seorang perempuan bernama Ketura, dan dari keturunan ini lahir beberapa bangsa lain. Ini menunjukkan bahwa walaupun Abraham sudah tua, hidupnya belum berakhir. Dia masih terus hidup, berkarya, dan memperluaskan keturunannya. Namun yang menarik adalah walaupun dia mempunyai banyak anak daripada Ketura, janji Allah tetap diteruskan melalui Ishak dan bukannya orang lain. Ini mengajar kita bahwa janji Tuhan tetap teguh meskipun kehidupan kita mempunyai banyak cabang dan jalan yang berbeza. Tidak semua perkara yang kita lakukan membawa kepada janji kekal. Hanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kekal selama-lamanya. Ayat 5 mengatakan, Abraham memberikan segala miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anak lain, dia hanya memberi hadiah semasa hidupnya, lalu menghantar mereka ke timur. Ini menunjukkan perbezaan antara warisan rohani dan pemberian duniawi. Harta benda boleh dibagikan kepada banyak orang, tetapi janji Allah dan warisan iman hanya boleh diwariskan kepada mereka yang Tuhan pilih dan yang berjalan dalam jalannya. Aplikasi untuk kita hari ini ialah sebagai ibu bapa, pemimpin atau orang dewasa dalam iman, jangan hanya fokus mewariskan harta benda kepada anak-anak kita. Wariskanlah iman, kasih kepada Tuhan, dan kebenaran firman-Nya. Kejadian 25 ayat 8 berkata, lalu Abraham meninggal dalam umur yang lanjut, tua dan puas umur, lalu dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sebuah kata-kata yang sangat indah. Abraham meninggal dalam kedamaian, bukan dalam kekesalan. Hidupnya penuh dengan pergumulan, kekecewaan, dan ujian. Tetapi dia juga menikmati janji Tuhan. Melihat keturunannya mulai berkembang dan menamatkan hidupnya dengan penuh kepuasan. Pelajaran bagi kita ialah hidup ini memang tidak selalu mudah. Tetapi jika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita dapat menamatkan hidup kita dengan damai yang penuh syukur. Menarik juga bahwa dalam ayat 12 hingga 18 dituliskan tentang keturunan Ismail. Walaupun Ismail bukan anak perjanjian, Allah tetap memenuhi janjinya kepada Hagar dan Ismail. Ismail menjadi bapa kepada 12 suku bangsa besar. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak melupakan sesiapapun. Meskipun kita bukan anak janji seperti Ishak, kasih karunia Tuhan tetap tersedia bagi semua orang. Tuhan setia kepadanya
dalam setiap janjinya, baik besar maupun kecil. Apakah aplikasi praktikal yang boleh kita pelajari pada hari ini? Pertama, hidup kita mungkin mempunyai banyak aspek, pekerjaan, keluarga, hobi, dan sebagainya. Tetapi pastikan kita tahu mana yang kekal dan mana yang sementara. Fokuskan hidup kita kepada hal-hal yang kekal. Janji Tuhan, iman kepada Kristus, dan kehidupan kekal. Kedua, sebagai orang tua, pemimpin, atau pengikut Kristus, kita mempunyai tanggung jawab untuk mewariskan iman, bukan sekadar harta benda. Dunia boleh mengambil kekayaan kita, tetapi iman yang sejati membawa seseorang kepada kehidupan yang kekal. Ketiga, marilah kita menyelesaikan hidup kita dengan baik. Tidak kira berapa panjang umur kita, biarlah kita dapat berkata seperti Abraham, kita puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan, dan kita bersiap untuk pulang kepadanya dengan damai. Keempat, ingatlah bahwa Tuhan setia kepada semua orang. Bukan hanya kepada yang kelihatan besar di mata manusia. Dia tetap memelihara orang-orang seperti Ismail dan keturunannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, satu hari nanti hidup kita juga akan berakhir. Seperti Abraham. Pertanyaannya ialah, apa yang akan kita tinggalkan? Adakah hanya harta benda yang sementara sahaja? Atau adakah kita akan meninggalkan warisan iman yang akan membentuk generasi-generasi berikutnya? Marilah kita hidup hari ini dengan pandangan jauh ke depan. Hidup dalam janji Tuhan dan mewariskan iman yang hidup kepada anak-anak dan orang-orang di sekeliling kita. Seperti Abraham, marilah kita meninggalkan dunia ini dalam damai dan kepuasan. Karena kita tahu kita telah hidup dalam rancangan Tuhan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.